Sejumlah warga di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur sempat mengeluhkan bau yang sangat menyengat dan suara bising dari sebuah pabrik pengolahan gagang tembakau yang berada di dekat permukiman. Selamat Riyadi, warga berusia 72 tahun ini menceritakan kondisinya yang kala itu mengalami sesak nafas, batuk, pedih di mata, dan mual. Kejadian pertama kali diketahui pada November 2024. Selamat mendengar suara ledakan dari pabrik, kemudian menghirup bau yang sangat menyengat. Ia hanya mengatasi sebisanya karena tinggal sendiri di rumah. Selamat pun menunjukkan kepada saya bagian belakang rumahnya yang berjarak hanya sekitar 2 meter dengan pagar pabrik. Ini saya berada di belakang rumah Pak Slamet, jadi posisi rumahnya ada di sebelah selatan pabrik dan jaraknya hanya sekitar 2 meter dari pagar. Ini saya bisa mendengar suara mesin pabrik ya. Pak, selama ini apa dampak yang Bapak rasakan? Ya, pertama suara bising mesin, kemudian bau tembakau yang sengak itu, yang menyengat, kemudian sesak napas, kemudian kalau asapnya itu terlalu pekat gitu ya, batuk disertai air mata perih. Sampai keluar air mata ya? Ya, kemudian mual mau muntah itu. Bapak kan hidup sebatang kara, lalu apa ini yang Bapak lakukan? Kalau waktu ada asap tembakau yang menyengat itu ya, saya bisa masuk ke kamar saya itu, jendela saya tutup semua pintu. Kamar saya kan sudah ada plafonnya, jadi rapat gitu. Itu yang saya lakukan. Sekali-sekali pintu saya buka, mengeluarkan udara yang terjebak di dalam itu. Pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar di dekat pabrik pun terdampak. Pada November hingga Desember tahun lalu, siswa SD Negeri Sukowati harus menggunakan masker, bahkan ada yang terpaksa dipindah ke musala. Proses belajar mengajar harus tetap berjalan dengan kondisi yang tak nyaman. Disuruh membawa masker karena ada bau tembakau. Enggak enak baunya? Enggak, menyengat. Yang kamu rasakan apa? Gak nyaman, baunya menyengat. Bau menyengat juga menghantui warga yang berjarak ratusan meter dari pabrik. Seperti yang dialami Kuntari, warga Dukuh Losari, RT 12, RW 02. Beginilah kondisinya pada 9 Januari 2025 pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Asap yang keluar dari cerobong di sisi utara pabrik ini tidak terlalu tebal dan saat ini bau yang saya hirup tidak terlalu menyengat. Tapi warga mengatakan sebelumnya bau yang mereka hirup sangat menyengat hingga harus menggunakan masker dan mengeluarkan air mata. Permisi Pak, bisa agak ke sini. Berapa jarak rumah Anda dengan pabrik ini? Ya 200 meter Mbak. Apakah ada lagi kampung lain yang jaraknya lebih jauh tapi masih terdampak bau? Ya sebenarnya masih juga. Saya tuh sebenarnya kan bukan asli desa sini. Saya asli desa sebelah. Itu kira-kira jaraknya 500 meter itu masih juga kena dampak baunya gitu. 500 meter masih terdampak bau? Apa dampaknya pada Anda sekeluarga? Ya batuk, ya sesak gitu. Ya ada lagi tetangga saya juga sampai pusing-pusing juga gitu. Ada dampak lainnya Pak? Ya itu katanya ada di Duku Sukolilo itu ada anaknya sama keponakan yang ngungsi ke Sumberjo gitu. Warga lainnya bernama Imron menceritakan pada awal berdiri tahun 1985-an tempat ini hanya sebuah gudang penyimpanan tembakau. Namun pada 2024 lalu berubah menjadi pabrik pengolahan gagang tembakau. Hal ini diketahui saat adanya suara gemuruh dan asap tebal yang keluar dari sisi selatan pabrik pada November tahun lalu. Kehadiran pabrik ini bisa menyerap tenaga kerja warga sekitar. Namun tidak adanya pemberitahuan tentang aktivitas pabrik dan adanya dampak yang mengganggu membuat warga geram. Warga akhirnya membuat petisi dan melapor ke pemerintah daerah karena tak ada tindak lanjut dari pihak pabrik.
Hingga 13 Januari 2025, Imron menyebut bau sangat menyengat masih mengganggu hingga membuat Slamet Riyadi, warga RT 13 RW 02 Desa Sukowati, sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. Terkait dengan pemberitahuan itu, ini terkait dengan adab dan etika ya. Jadi dimanapun jangankan kok, ini kan desa Mbak. Ya satu itu, kedua harusnya mereka juga melakukan evaluasi sebelum mereka mendirikan sebuah perusahaan. Nah, ini kawasan pemukiman, ini berdampaknya pasti dia tahu, dampaknya ini bau pasti dia tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Karena saya juga nggak percaya kalau dia itu pemain baru dalam posisi redrying itu pasti dia sudah sounding kemana lah ini. Pada Desember 2024, pihak kepolisian mendatangi PT Satatek Indonesia. Dari hasil pengecekan petugas, gagang tembakau diolah untuk memasok pabrik rokok dan proses pengeringan yang kemungkinan tidak benar mengakibatkan bau yang sangat menyengat. Polres Bojonegoro mengatakan akan berkoordinasi dan mengundang pihak terkait. Untuk sementara hasil pengecekan kita itu adalah pabrik tembakau, kemudian hasil limbah itu juga diolah lagi untuk menjadi tembakau dan untuk menyuplai pabrik-pabrik rokok yang ada di seputaran Jawa Timur. Tapi karena sekarang sudah menggunakan alat baru dan ini mungkin prosesnya yang tidak betul, jadi akhirnya alat tersebut mengakibatkan polusi, udaranya di seputaran pabrik tersebut menjadi terganggu. Kalau kami dari Polres Bojonegoro tetap akan melaksanakan langkah koordinasi dengan DLH, akan kami tetap panggil pengurusnya karena kan terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar dan ke depan mungkin hasil koordinasi kami dengan DLH maupun dari Pemkab ya kemungkinan tindak lanjutnya bagaimana akan kita lihat nanti. Perwakilan manajemen mengatakan pabrik pengolahan gagang tembakau sebagai campuran rokok ini mulai beroperasi pada Agustus 2024. Kelengkapan perizinan dan persyaratannya berproses sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sementara tak adanya pemberitahuan kepada warga sekitar, manajemen pabrik mengakui kesalahan dan memohon maaf. Terkait suara ledakan dan bau menyengat yang mengejutkan warga pada November tahun lalu, manajemen berdalih itu adalah proses awal saat menyalakan boiler. Ada beberapa usulan warga pun kita tampung, semacam kayak meninggikan daripada cerobong, ya kan? Ya ini kita sudah mulai proses meninggikan cerobong, terus menutup perusahaan dengan baik, kayak gitu kan. Terus ada exhaust-nya, kayak gitu kan. Kita sudah, terus ada tempat yang sekiranya menyerap beberapa partikel, kita sudah jalankan semuanya. Jadi kebocoran-kebocoran ke beberapa tempat kanan kiri ini kita sudah antisipasi, kayak gitu sih. Tapi untuk menuju ke proses sempurna ini kan pasti butuh waktu lah. Kalau suara bising, terus emisi yang keluar bau itu kita sudah melakukan lab, ya kan. Jadi lab yang independen, tidak mendukung daripada perusahaan, tidak mendukung daripada lingkungan, karena ini merupakan pemenuhan persyaratan lingkungan yang harus kita lengkapi, otomatis ya kita melakukan uji lab. Nah uji lab itu nanti juga uji ambien, uji kebisingan, berapa sih faktor, berapa meter sih. Manajemen pabrik menargetkan uji itu rampung pada Januari 2025. Sementara tim liputan sudah berupaya menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro, namun tak ada tanggapan. Kanzata Marindora, Aga Dipa, Bojonegoro, Jawa Timur.